Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan laporan Maintenance and Repair di PT PLN Persero Kesarlis UP2W3 Divisi Elektrikal. Laporan dan presentasi ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Maintenance and Repair Elektronika Industri. Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, kami ditempatkan pada bagian Maintenance and Repair Elektronika Industri. Pada bagian ini, kami terlibat dalam kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kelistrikan dan elektronik yang digunakan dalam sistem industri. Kegiatan MR ini meliputi pekerjaan rutin yang dilakukan secara berkala. Kegiatan tersebut antara lain inspeksi visual peralatan, pengecekan fungsi proteksi, pengukuran parameter kelistrikan, serta pemantauan kinerja sistem penyimpanan energi berbasis baterai. Selain kegiatan rutin, kami juga terlibat langsung dalam kegiatan troubleshooting, yaitu penanganan peralatan yang mengalami gangguan atau penurunan kinerja. Kegiatan troubleshooting ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan, menentukan tindakan perbaikan yang tepat, serta memastikan peralatan dapat kembali beroperasi sesuai spesifikasi teknis dan standar keselamatan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi dan keterlibatan langsung selama PKL, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan maintenance and repair, khususnya pada sistem baterai lithium iron phosphate atau LiFePO, serta sistem proteksi arus menggunakan miniatur circuit breaker atau MCB. Pada sistem baterai LiFePO, permasalahan yang sering dijumpai adalah penurunan performa baterai yang ditunjukkan oleh berkurangnya kapasitas aktual dibandingkan nilai nominal. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian pembacaan state of charge atau SOC, di mana nilai SOC ini ditampilkan oleh sistem dan tidak selalu mencerminkan kondisi energi baterai yang sebenarnya. Permasalahan lain yang ditemukan adalah aktifnya proteksi Battery Management System atau BMS pada kondisi beban tertentu yang masih berada dalam rentang operasi normal. Selain permasalahan pada baterai, ditemukan pula gangguan pada sistem proteksi arus menggunakan miniatur circuit breaker atau MCB. Pada beberapa kasus, MCB tidak melakukan trip meskipun arus beban telah melebihi nilai nominal yang disetting. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan sistem karena proteksi arus seharusnya berfungsi untuk memutus suplai listrik ketika terjadi arus lebih, guna mencegah kerusakan peralatan maupun potensi bahaya lainnya. Berdasarkan pengamatan awal, permasalahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karakteristik kurva trip MCB yang tidak sesuai dengan jenis beban, degradasi mekanisme internal MCB akibat usia pemakaian, maupun ketidaktepatan pemilihan rating MCB terhadap arus kerja sistem. Ketidaksesuaian spesifikasi peralatan, degradasi komponen, serta pemilihan sistem proteksi yang kurang tepat berdampak langsung terhadap keandalan dan keselamatan sistem kelistrikan. Oleh karena itu, kegiatan maintenance and repair ini yang terencana dan sistematis menjadi sangat penting untuk melakukan evaluasi peralatan secara berkala guna mencegah terjadinya kegagalan sistem di kemudian hari. Untuk selanjutnya, pada bagian yang ketiga, yaitu analisis kebutuhan pada kasus maintenance and repair elektronika industri. Untuk pada bagian ketiga ini dijelaskan analisis kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan maintenance and repair elektronika industri berdasarkan kasus yang kami temui di lapangan. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses troubleshooting dapat berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Pada kasus troubleshooting baterai lithium iron phosphate atau LiFePO4, kebutuhan utama meliputi ketersediaan dokumen teknis berupa datasheet baterai dan BMS atau Battery Management System. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas kerja, tegangan, arus, serta karakteristik pengisian dan pengosongan baterai. Selain itu, dibutuhkan juga peralatan ukur seperti multimeter dan klimeter untuk melakukan pengukuran tegangan, arus charge, dan arus discharge baterai. Untuk beban uji juga diperlukan untuk mengetahui performa baterai dalam kondisi operasi sebelumnya.
Dari sisi sumber daya manusia, satu orang teknisi elektrikal dinilai cukup untuk melaksanakan kegiatan troubleshooting dengan tetap memperhatikan prosedur keselamatan kerja di ruang baterai. Sementara itu, pada kasus troubleshooting MCB Tuxnell yang tidak melakukan trip, analisis kebutuhan difokuskan pada pemahaman karakteristik proteksi MCB. Oleh karena itu, diperlukan datasheet dari MCB-nya sendiri serta standar IEC 60898-1 sebagai acuan dalam menganalisis kurva trip dan batas kerja dari arus tersebut. Untuk peralatan yang digunakan meliputi clammeter, kemudian untuk mengukur beban arus aktual, multimeter, untuk pengecekan tegangan dan kontinuitas serta tools mekanik pendukung untuk pemeriksaan fisik dan koneksi terminal MCB. Kegiatan ini dilaksanakan di area workshop elektrikal dengan melibatkan satu orang teknisi atau engineer yang kompeten. Kemudian melalui analisis kebutuhan ini dapat dipastikan bahwa setiap tahapan MR atau Maintenance and Repair ini dilakukan secara terstruktur dan berbasis data teknis. Dengan demikian, hasil troubleshooting yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar yang kuat dalam melakukan tindakan perbaikan maupun rekomendasi operasional selanjutnya. Pada bagian ini akan dijelaskan solusi atas upaya maintenance and repair atau penanganan troubleshooting pada baterai LiFePO. Berdasarkan kegiatan yang ditunjukkan pada gambar, langkah pertama yang dilakukan adalah inspeksi visual. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan kondisi fisik baterai, terminal serta kabel berada dalam kondisi baik dan tidak terdapat kerusakan maupun koneksi yang longgar. Selanjutnya dilakukan pengukuran tegangan pada terminal baterai. Dari hasil pengukuran, tegangan baterai masih berada dalam rentang kerja normal sesuai dengan karakteristik baterai LiFePO. Setelah itu, dilakukan pengukuran arus discharge menggunakan clammeter saat baterai melayani beban. Data arus dan waktu discharge kemudian digunakan untuk menghitung kapasitas aktual baterai. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kapasitas aktual baterai lebih kecil dibandingkan kapasitas nominalnya. Hal ini menandakan adanya penurunan kapasitas efektif baterai. Nah, untuk memastikan kondisi baterai lebih lanjut, dilakukan perhitungan state of charge atau SOC menggunakan metode column counting. Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan nilai SOC yang terbaca pada sistem BMS. Dari analisis yang dilakukan, perbedaan nilai SOC ini disebabkan oleh besarnya arus discharge serta karakteristik internal baterai yang mempengaruhi akurasi pembacaan. Sebagai tindak lanjut, dilakukan kalibrasi ulang pada sistem BMS agar pembacaan SOC menjadi lebih akurat. Setelah proses perbaikan, baterai diuji kembali untuk memastikan lampu menyuplai daya secara stabil dan bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tahap terakhir adalah melakukan pencatatan seluruh hasil troubleshooting sebagai dokumentasi kegiatan maintenance and repair. Pada bagian selanjutnya ini akan dijelaskan proses troubleshooting MCB Tuxnell yang tidak mengalami trip, meskipun arus telah disetting. Berdasarkan kegiatan yang ditunjukkan pada gambar, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi spesifikasi MCB yang digunakan. Nah, MCB yang diuji merupakan MCB Tuxnell dengan arus nominal tertentu, serta karakteristik kurva trip tipe B, C, atau D. Selanjutnya, dilakukan pengukuran arus beban aktual menggunakan clammeter. Hasil pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan arus nominal MCB, serta karakteristik kurva trip yang mengacu pada standar IEC 60898-1. Setelah itu, dilakukan perhitungan batas trip magnetik pada MCB dengan kurva C. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa arus beban yang mengalir belum mencapai batas trip magnetik MCB. Berdasarkan analisis tersebut, arus beban berada pada kondisi overload ringan. Pada kondisi ini, elemen thermal MCB membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan trip. Untuk memastikan tidak ada permasalahan mekanis, dilakukan pemeriksaan pada koneksi terminal MCB. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat resistansi kontak yang tinggi atau kondisi yang longgar.
Dari seluruh pengujian dan analisis dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi MCB yang tidak trip masih sesuai dengan karakteristik kerja standar dan bukan disebabkan oleh kerusakan MCB. Sebagai tindak lanjut, diberikan rekomendasi perbaikan berupa penyesuaian rating MCB atau pembagian beban agar sistem proteksi dapat bekerja lebih optimal. Tahap terakhir adalah melakukan pencatatan hasil troubleshooting sebagai dokumentasi kegiatan maintenance and repair. Sebagai kesimpulannya, dapat berdasarkan kegiatan maintenance and repair elektronika industri yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada sistem baterai Li PO4 ini dan MCB Tuxnel sangat dipengaruhi oleh kesesuaian spesifikasi teknis, karakteristik komponen serta kondisi operasi sistem kelistrikan. Untuk pada baterai Li PO4 ini, penurunan kapasitas efektif dan ketidaksesuaian pembacaan SOC dapat diidentifikasi melalui pengukuran arus, tegangan, serta perhitungan dari kapasitas baterai tersebut. Setelah dilakukan analisis dan kalibrasi ulang untuk BMS-nya sendiri, baterai dapat kembali beroperasi secara stabil dan sesuai dengan spesifikasi. Kemudian sementara untuk troubleshooting dari MCB Tuxnel yang tidak trip, hasil troubleshooting menunjukkan bahwa kondisi tersebut masih sesuai dengan karakteristik kerja MCB berdasarkan standar IEC 60898-1, sehingga permasalahan tidak disebabkan oleh kerusakan komponen, melainkan oleh karakteristik proteksi yang dimana membutuhkan waktu atau arus tertentu untuk melakukan trip tersebut. Untuk secara keseluruhannya, penerapan metode troubleshooting yang sistematis dan berbasis data teknis terbukti sangat penting dalam melakukan MR yang terencana. Sistem kelistrikan industri dapat beroperasi secara lebih aman, andal, dan optimal, serta mampu meminimalkan resiko, gangguan, maupun kerusakan di kemudian hari. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.